Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari kehidupan rahasia hewan liar, keajaiban alam yang tersembunyi di balik dedaunan rimbun, di kedalaman samudra, atau di hamparan savana yang luas. Tersimpan rahasia kehidupan yang jarang terungkap ke mata manusia. Hewan liar dengan segala keunikannya menjalani kehidupan yang penuh warna dan drama. Punuknya bukan berisi air seperti anggapan populer, melainkan lemak yang dapat dimetabolisme menjadi energi dan air saat dibutuhkan. Single betina sebagai pemburu utama dalam kelompoknya berkoordinasi dalam formasi untuk mengepung mangsa dari berbagai arah. Burung cendrawasih jantan melakukan tarian yang luar biasa, memamerkan bulu-bulunya yang berwarna-warni dalam gerakan yang presisi dan kompleks, sambil mengeluarkan suara-suara unik untuk menarik perhatian betina. Gajah berkomunikasi tidak hanya melalui suara yang dapat kita dengar, tetapi juga melalui infrasonik, gelombang suara berfrekuensi sangat rendah yang dapat menjalar hingga ratusan kilometer melalui tanah. Kelelawar, mamalia terbang satu-satunya menggunakan ekolokasi sistem sonar biologis yang sangat canggih untuk menavigasi dan berburu dalam gelap total. Di sabana Afrika, simbiosis antara burung penggembala dan badak menggambarkan hubungan mutualisme yang sempurna. Burung-burung kecil ini memakan kutu dan parasit dari kulit badak. Bunglon tidak hanya dapat mengubah warna untuk menyesuaikan dengan lingkungannya, tetapi juga tekstur kulitnya, berkat sel-sel khusus yang mengandung pigmen yang dapat diatur. Dari strategi berburu yang cerdik, hingga ritual kawin yang rumit, dari kemampuan adaptasi mengagumkan, hingga teknik komunikasi yang canggih, dunia satwa liar menawarkan pelajaran berharga tentang kecerdikan, ketahanan, dan keindahan kehidupan. Setiap spesies, dari yang terkecil hingga yang terbesar, memiliki cerita uniknya sendiri, dan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Namun, banyak dari keajaiban alam ini terancam oleh aktivitas manusia, perubahan iklim, deforestasi, perburuan liar, dan polusi mengancam habitat dan kelangsungan hidup berbagai spesies. Memahami kehidupan rahasia mereka adalah langkah pertama menuju penghargaan yang lebih dalam dan komitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati. Planet biru kita, gurita dapat mengubah warna, tekstur, dan bahkan pola kulitnya dalam hitungan detik berkat sel-sel khusus yang disebut kromatofor, menjadikannya master penyamaran lautan. Kadal bertanduk di gurun menggunakan mimikri yang menakjubkan, dengan sisik dan warna yang menyerupai batu. Ditambah dengan kemampuan untuk membengkakkan tubuhnya dengan udara ketika merasa terancam, membuatnya tampak lebih besar dan sulit untuk ditelan. Beberapa spesies ulat memiliki pola yang menyerupai mata predator besar, yang mereka pamerkan tiba-tiba ketika diganggu untuk mengejutkan dan mengusir pemangsa potensial. Landak laut mengembangkan duri beracun yang panjang, sementara musang skunk menggunakan semprotan kimia berbau busuk yang dapat dilepaskan dengan akurasi tinggi hingga jarak beberapa meter. Kodok beracun Dendrobatidae di hutan tropis Amerika Selatan menggunakan warna cerah sebagai peringatan aposomatik sinyal kepada predator potensial bahwa mereka sangat beracun untuk dimakan. Beberapa spesies capung memiliki sayap dengan pola yang menyerupai sayap rusak untuk mengecoh predator tentang arah terbang mereka yang sebenarnya. Semua adaptasi pertahanan ini, baik pasif maupun aktif, menunjukkan hasil dari perlombaan senjata evolusioner antara mangsa dan pemangsa yang telah berlangsung selama jutaan tahun, mendapatkan makanan sambil memberikan layanan pembersihan yang berharga, sekaligus bertindak sebagai sistem peringatan dini terhadap bahaya. Pohon akasia dan semut penghuninya juga menunjukkan hubungan timbal balik. Pohon menyediakan nektar dan tempat tinggal dalam duri berongga, sementara semut agresif melindungi pohon dari herbivora dan tanaman kompetitor. Di terumbu karang, ikan badut dan anemon laut hidup bersimbiosis. Anemon menyediakan perlindungan dengan tentakel beracunnya yang tidak memengaruhi ikan badut berkat lapisan lendir khusus. Sementara ikan badut membersihkan anemon dan mengusir predator anemon seperti ikan kupu-kupu. Hubungan antar spesies juga mencakup komensalisme,
di mana satu pihak mendapat keuntungan tanpa merugikan yang lain, seperti burung-burung yang mengikuti kawanan gajah untuk menangkap serangga yang terusik oleh langkah berat mereka. Bahkan hubungan parasitisme memiliki peran ekologis, mengontrol populasi, dan mendorong evolusi sistem kekebalan inang. Jaring-jaring makanan yang kompleks ini menunjukkan bagaimana kepunahan satu spesies dapat memicu efek riak yang memengaruhi seluruh ekosistem. Mereka mengeluarkan pantulan suara ultrasonik dan menangkap pantulannya untuk menciptakan gambar akustik dari lingkungan sekitar dengan ketelitian luar biasa. Burung hantu memiliki penglihatan nokturnal yang sangat tajam, dengan mata yang bisa menangkap cahaya minimal dan pendengaran asimetris yang memungkinkan mereka menentukan lokasi mangsa hanya dari suara gerakan kecil. Makan tutul bersalju bergerak dengan hati-hati di pegunungan bersalju pada malam hari. Manfaatkan bulu kamuflase mereka dan bantalan kaki berbulu tebal yang berfungsi sebagai sepatu salju alami. Kunang! Kunang menciptakan pertunjukan cahaya yang memukau melalui proses bioluminesensi, menggunakan kilauan sinkron untuk menarik pasangan dalam kegelapan. Di The Salot, berbagai spesies ikan laut dalam menghasilkan cahaya sendiri melalui organ khusus atau bakteri simbiosis, menciptakan iluminasi yang berfungsi sebagai umpan untuk mangsa, sinyal untuk kawin, atau kamuflase yang menyamarkan bentuk tubuh mereka dari predator yang mengintai di bawah. Bahkan beberapa spesies jamur bersifat bioluminesen, menyinari lantai hutan dengan cahaya hijau kebiruan yang misterius. Mereka menggunakan ini untuk koordinasi kelompok, peringatan bahaya, dan bahkan percakapan dengan kelompok gajah lain yang berada di luar jangkauan penglihatan. Di dunia serangga, lebah madu melakukan tarian yang menakjubkan untuk menginformasikan koloninya tentang lokasi sumber nektar dengan pola gerakan yang mengkodekan jarak, arah, dan kualitas makanan yang ditemukan. Lumba-lumba menggunakan rangkaian klik sonar yang unik semacam tanda tangan akustik yang berfungsi sebagai nama mereka, memungkinkan mereka untuk saling memanggil secara spesifik. Serigala menggunakan lolongan untuk mengkoordinasikan perburuan, menandai teritori, dan memperkuat ikatan kelompok. Setiap lolongan memiliki tanda tangan akustik yang unik, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi individu spesifik dari kelompok mereka sendiri atau kelompok rival. Bahkan tumbuhan pun berkomunikasi melalui jaringan mikoriza di bawah tanah, memperingatkan tetangga mereka tentang serangan hama melalui sinyal kimia yang ditransmisikan melalui akar yang terhubung dengan jamur, membentuk semacam internet hutan yang menghubungkan berbagai spesies dalam ekosistem. Keberhasilan kawin bergantung pada seberapa mengagumkan pertunjukan mereka. Di lautan, kuda laut terlibat dalam tarian sinkron yang bisa berlangsung berjam-jam sebelum betina mentransfer telurnya ke kantung khusus di perut jantan salah satu. Contoh langka, di mana jantan yang mengandung keturunan. Rusa jantan bertarung dengan tanduk mereka dalam persaingan sengit untuk mendapatkan dominasi dan hak kawin dengan betina. Pertarungan yang tidak hanya memperlihatkan kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan mental. Setelah kawin, pengasuhan anak juga menunjukkan variasi yang menarik. Penguin kaisar jantan mengerami telur di tengah musim dingin Antartika yang ekstrem, bertahan tanpa makan selama berbulan-bulan. Sementara betina pergi mencari makanan, simpanse mengajarkan anak-anak mereka keterampilan vital seperti menggunakan alat untuk mengambil rayap atau memecahkan kacang dengan batu. Beberapa spesies ikan seperti arwana memelihara telur dan larva dalam mulut mereka, memberikan perlindungan sempurna bagi keturunan, namun harus menangguhkan makan selama periode tersebut. Mereka membagi peran. Beberapa bertindak sebagai pengalih perhatian, sementara yang lain diam-diam bergerak untuk melakukan serangan mematikan. Berbeda dengan singa yang mengandalkan kekuatan kelompok, makan tutul adalah pemburu soliter yang mengandalkan kecepatan dan elemen kejutan. Mereka bisa melompat hingga 6 meter dalam sekali lompatan horizontal dan mampu menyeret mangsa yang jauh, lebih berat ke atas pohon untuk menghindari persaingan dengan predator lain. Di lautan, paus pembunuh atau orka menggunakan kecerdasan kolektif untuk membuat gelombang yang dapat menghanyutkan anjing laut dari bongkahan es. Mereka bahkan mengajarkan teknik ini kepada generasi berikutnya,
menunjukkan adanya transmisi pengetahuan dalam budaya mereka. Laba-laba pelompat memiliki penglihatan yang tajam dan kemampuan kalkulasi lompatan yang presisi, seperti penembak jitu miniatur yang jarang meleset dari targetnya. Sementara burung pelikan bekerja dalam kelompok untuk menggiring ikan ke perairan dangkal, menciptakan lingkaran, dan secara bersamaan menyelam untuk menangkap makanan. Bahkan tanaman seperti kantong semar mengembangkan teknik berburu pasif dengan cairan nektar yang memikat serangga untuk kemudian menjebak dan mencernanya. Mata dan hidungnya dirancang khusus untuk bertahan dalam badai pasir dengan bulu mata panjang dan kemampuan menutup lubang hidung. Sementara itu, di padang salju Arktik, beruang kutub memiliki bulu yang sebenarnya transparan namun tampak putih, menyerap panas matahari dan meneruskannya ke kulit hitam di bawahnya untuk menjaga kehangatan. Lapisan lemak tebal di bawah kulit menyediakan insulasi tambahan, memungkinkan mereka berenang di air es. Di Afrika, jerapah telah mengembangkan leher panjang untuk menjangkau daun-daun di pucuk pohon yang tidak dapat dijangkau hewan lain. Sistem kardiovaskular mereka sangat istimewa, dengan jantung berukuran luar biasa dan katup khusus yang mencegah darah terlalu cepat mengalir ke otak ketika mereka menunduk. Bahkan makhluk sekecil tardigrade atau beruang air memiliki adaptasi luar biasa, mampu bertahan dalam kondisi ekstrem dari kedalaman laut hingga ruang hampa udara, dari suhu mendekati nol absolut hingga panas ratusan derajat Celcius. Mereka bertahan hidup dalam kondisi yang kadang ekstrem, mengembangkan berbagai strategi yang menakjubkan untuk melindungi diri, mencari makan, dan meneruskan keturunan. Dalam video ini, kita akan menyingkap tirai misteri dan menyaksikan bagaimana makhluk-makhluk luar biasa ini menjalani kehidupan sehari-hari mereka jauh dari pengamatan manusia. Dari perilaku berburu yang cerdik hingga ritual kawin yang rumit, dari kemampuan adaptasi yang mengagumkan hingga teknik kamuflase yang hampir sempurna, semua akan kita telusuri bersama. Mari melangkah keluar dari zona nyaman dan menjelajahi dunia liar yang penuh keajaiban ini, di mana setiap spesies memiliki cerita uniknya sendiri yang menunggu untuk diceritakan. Jauh di kedalaman hutan hujan tropis, kehidupan berjalan dengan ritme yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Saat fajar menyingsing, orang utan mulai bergerak dengan hati-hati di antara kanopi pohon, menggunakan kemampuan berpikir mereka untuk mengingat lokasi buah-buahan yang matang. Di bawahnya, seekor makan dahan mengintai dengan sabar. Tubuhnya yang berwarna oranye dengan bintik hitam menyatu sempurna dengan permainan cahaya dan bayangan, menunggu saat yang tepat untuk menyergap mangsa. Kera langka seperti bekantan di Kalimantan menunjukkan adaptasi unik dengan hidung panjang dan perut besar untuk mencerna dedaunan keras. Sementara itu, burung enggang terbang melintasi kanopi. Suara kepakan sayapnya yang khas menandakan kehadirannya sebelum tubuh besarnya terlihat. Di lantai hutan, serangga-serangga pekerja seperti semut rangrang bergerak dalam formasi terorganisir, membangun jembatan hidup dari tubuh mereka sendiri untuk mengatasi celah antar daun. Belantara ini adalah rumah bagi ribuan spesies yang saling terhubung dalam jaring kehidupan yang kompleks, masing-masing dengan peran ekologis yang krusial. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang penuh tantangan, di mana predator dan mangsa terlibat dalam pergulatan evolusi yang tak pernah berhenti. Adaptasi adalah kunci kelangsungan hidup di alam liar. Di gurun pasir yang tandus, unta telah mengembangkan kemampuan untuk menyimpan air dalam jumlah besar dan bertahan tanpa minum selama berminggu-minggu. Teknik berburu di dunia hewan menunjukkan kecerdikan dan strategi yang menakjubkan. Ritual kawin di dunia satwa liar menampilkan beberapa perilaku paling spektakuler dan rumit yang dapat diamati. Komunikasi antar hewan terjadi melalui berbagai cara yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Ketika malam turun, dunia liar berubah drastis dengan bangkitnya para penguasa kegelapan hewan-hewan nokturnal yang telah berevolusi untuk memanfaatkan kegelapan. Interaksi ekosistem menunjukkan jalinan kehidupan yang mengagumkan, di mana setiap spesies memainkan peran penting
dalam menjaga keseimbangan alam. Kamuflase dan strategi pertahanan di dunia satwa menunjukkan keajaiban adaptasi evolusioner. Setelah menjelajahi berbagai aspek kehidupan rahasia hewan liar ini, kita semakin memahami betapa kompleks dan menakjubkannya alam semesta yang kita bagikan dengan makhluk-makhluk luar biasa ini. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Semoga kamu menikmati setiap detiknya dan mendapatkan informasi baru yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan. Supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya.